Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, dan senantiasa kita mengucap alhamdulillah dalam rangka tasyakur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT bahwa semua milik Allah, datang dari Allah, diberikan pada hambanya. Kita mengakui itu semua, dan sebagai ungkap syukur yang terindah, terbaik adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan menegakkan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Bukti bahwa bersyukur adalah beribadah. Terbukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika ibadah malam yang begitu panjang, ditanya Aisyah radhiyallahu anha, engkau sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosa-dosa yang tidak ampun oleh Allah sebelum, sesudah, bahkan tidak ada dosa untukmu ya Rasul. Kenapa ibadah segitunya? Ternyata jawabannya apa? Ingin menunjukkan bahwa saya berterima kasih diberi surga sebelum beramal, diampuni dosa sebelum berbuat dosa. Berarti orang yang bersyukur itu menunjukkan kebaikannya kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Maka kita bersyukurnya salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas iman, takwa, dan melaksanakan ibadah, terutama sholat berjamaah. Jadi kalau orang nggak sholat, ya nggak syukur, maka namanya kufur. Bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja juga kufur. Man taraka sholat, siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara, maka dia telah kafir. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Bahagia? Senang? Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dicatat sebagai hamba Allah yang insya Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai, mencintai, dan dengan cinta itu kita masuk surga. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan ini banyak kejadian yang baik, banyak momen yang baik. Ya, alhamdulillah Pak Toto menikahkan putrinya. Dan Pak Erwan milad, Pak Toto juga milad, Pak Krismanto juga milad. Siapa lagi yang milad? Nah, kita doakan semuanya dalam bingkai kebaikan dan berkah Allah SWT. Dengan membaca surah Fatihah, kita berharap pada Allah SWT semoga semua, terutama nama-nama yang tersebut tadi, dan kita semua dirahmati, dicintai, dan diberkahi. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
apa 3 tuh? Ibu ya. Saya pakai hijau, ada yang pakai hijau juga tuh. Spesial. Dan baru 2 kali ini saya pakai apa namanya? Jasko ini. Khusus memang. Tema pagi ini tentang yang kedua ya. Kekuatan otak kanan dan takdir. Allah ini memang dahsyat, hebat, mantap, luar biasa. Hampir urusan pahala, urusan rizki, urusan surga, urusan nasib, takdir itu dengan keyakinan dan otak kanan. Otak kanan dan keyakinan. Terlampau banyak ayat-ayat yang Allah sajikan untuk kita semua. Terlampau banyak hadis-hadis yang Rasulullah tampilkan untuk kita semua. Tetapi butuh keyakinan. Dan keyakinan itulah yang mengantarkan tubuh kita mau, mengantarkan pikiran kita mau, mengantarkan kemauan kita mau. Karena ada yang punya kemauan tapi nggak mau, maka nggak jadi. Bisa dibayangkan ada seorang anak yang matanya buta dua-duanya, tapi dia pengen jadi panglima, pengen jadi pemimpin perang, naik tank. Nonton video ya? Ditanya sama Irfan Hakim di TV ya, di TV. Mau jadi apa nanti? Saya mau jadi pemimpin perang, mau jadi kapten. Saya naik tank. Bayangkan, buta dua-duanya. Dan suaranya bagus, nyanyi dangdut. Ya judulnya Ibu ya. Tadi saya tonton itu, dia nyanyi Keramatnya Rhoma Irama. Masya Allah, suaranya luar biasa. Seandainya itu diarahkan ke hafal Quran, ngaji nanti insya Allah. Tapi pakainya pakai gamis. Kayak saya pakai gamis terus pakai pakai rompi. Keren itu. Nah itu mudah-mudahan orang itu mengarahkan nanti ke ngaji, mengarahkan ke Al-Quran. Nah itu contoh otak kanan dan keyakinan. Kalau secara zahiri, mana mungkin anak buta dua-duanya, wajahnya juga miring. Saya lihat itu di YouTube ya. Namanya Azam siapa ya? Depannya Azam. Nah itu dengan gembiranya dia naik panggung, dengan senangnya dia kenal nama-nama orang tertentu, nama-nama orang terkenal. Itu kalau nggak diinformasikan nggak akan masuk. Maka otak kita ini ada kiri kanan. Nah otak yang kiri itu matematis, ngitung ya. Kalau 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 berapa? 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16. Itu matematis. Tapi otak kan nggak matematis, loncat-loncat dan jumlahnya tak terarah, jumlahnya sangat besar, kadang-kadang tak terhitung. Itu kata Allah. Kalau kamu sedekah 1 akan tumbuh 10, 10 tumbuh 7. Kembali. 1 biji tumbuh 7 batang. Setiap batang tumbuh 10. Bayangkan 700 itu. Itu matematikanya Allah. Menggunakan otak kanan dan keyakinan. Maka jumlahnya 700 kali pas setiap sedekah kita. Ngitungnya nggak pakai matematika lagi. Lalu bayangin di ujung ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Dan Allah kalau menghendaki itu meningkatkannya tak terhingga. Lima yasha, bagi Allah yang orang kehendaki, maka bagi Allah itu ngasih semaunya. Maka di sini butuh keyakinan. Insya Allah. Lagi lihat itu di televisi, di YouTube. Orang nggak punya kaki, nggak punya tangan bisa renang kok. Jadi motivator dunia, kaya raya. Gimana itu kalau menggunakan otak kiri? Dihitung-hitung gimana renangnya, kan nggak ada yang nyangkut kalau gini ya. Tapi bisa ngambang, bisa jalan ujung ke ujung. Dan motivator nasional, karena internasional, Masya Allah. Dan kaya raya. Kebayang itu kalau punya istri gak ya? Punya istri gak ya? Nonton gak ini? Buntung kanan kiri, kanan dan kaki duanya buntung, tangan buntung. Yang dekat dengan kita adalah yang dibantu Darut Tauhid. Itu ada wanita yang solehah, baik, dia wajahnya nggak mengecewakan, mau menikah sama orang lumpuh dan punya anak. Itu bayangin Pak, itu gimana cara bekerjanya itu? Cara kerjanya gimana itu? Punya anak. Dan terakhir namanya Mas Punto, Pak Punto itu, ada juga wanita yang mau, dia kalau jalan tuh udah gak maaf, untuk bisa menggerakkan tangan ke atas itu sangat sulit untuk bisa sedekap. Untuk sujud, untuk rukuk begitu berat. Dan kerja ya gak bisa. Tapi ya ada perempuan yang mau dan juga punya duit akhirnya. Dan punya anak. Kalau ngitung pakai otak kiri, mana ada yang mau menikah dengan laki-laki yang begitu. Tetapi dengan keyakinannya kepada Allah dan otak kenanya yang berkembang dengan baik, lah kalau Gusti Allah ngasih ya pasti ada rezeki. Ya kalau Allah takdirkan dia punya anak, yang siapapun bisa punya anak. Orang nggak nikah aja punya anak, apalagi ini menikah. Nah, tapi kan ya kalau pakai tapi dengan kata-kata orang, pakai matematikanya orang, pikiran orang, ya mana enak nikah nggak bisa dibawa atau laki-lakinya kemana-mana, nggak bisa nganter ke pasar, bahkan bergerak dari kasurnya kerja nggak bisa ke tempat yang lain. Berarti wanitanya kan harus nyari rezeki, nanti ngasih makan, nyuapin, bagaimana pupnya, pipisnya, terbayang. Tapi ternyata apa jawabannya? Wanita ini, saya bersyukur, alhamdulillah, tujuan saya mau menikah dengannya adalah Allah kasih saya normal, kasih tenaga yang kuat, biar bisa membantu orang lemah itu. Dan saya berharap punya keturunan yang baik dari dia. Dan ternyata itu otak kan bekerja dengan baik, dari dia punya anak baik, normal, benar. Yang dekat dengan kita di sini, kalau dari kolam renang, taman jajan, tapi jangan masuk ke lurus, buah ke kanan. Nah, ada pertigaan pertama, kedua, kiri. Depan-depanan itu orang buta, tukang pijit, rumahnya sekecil, tapi anaknya Pak, awas, cakep-cakep. Terus ada lagi yang gak kayak buta itu, sholat ke masjid, berangkat, gagah. Kalau ngomong juga cantas, adas. Saya bermikul kerupuk Pak. Itu apa yang digunakan? Keyakinan yang kuat pada Allah dan menetapkan. Kalau saya jalan dapat rezeki, itu cuma dua. Otak kanannya bekerja dan yakin pasti ada yang beli, pasti ada.
Saya minta maaf cerita diri sendiri. Pandemi nggak ada Pak, habis semua dari Maret sampai Mei waktu itu ya. Jualan, undangan takkan masa yang nggak ada yang beli sih. Di sini ada banyak orang yang kenal, di WA aja. Ya Masya Allah. Tadi ya mantap Pak. Tahu mantap ya? Orang bank tahu dong. Makan tabungan. Ternyata lah tipis kan tabungan, lama-lama kan habis. Ya, mengajukan ke jamaah yang baik, tolong dong saya dikasih penyertaan modal. Jadi istilahnya nggak minjem, nggak utang. Sertain dong modal ke saya, nanti kalau ada ini setiap bulan saya tetap. Yang saya bilang saya bisa 2 juta tiap bulan, saya bisa bayar 3 juta tiap bulan Pak. Siapa yang ngasih? Dengan keyakinan yang luar biasa, saya praktekin ini, saya ceramah begini. Masa iya sih Allah enggak? Saya udah ngomong kemana-mana, masa nggak dibuktikan ke saya? Terbukti. Alhamdulillah. Maaf cerita diri sendiri. Ya, luar biasa. Lalu bagaimana anak-anak kita nih? Anak-anak kita yang letoy, anak-anak kita yang malas. Maksudnya itu malas, kurang semangat, nggak bisa meraih yang diinginkan, kemudian berhenti atau masalah sedikit langsung lunglai dari cita-cita besarnya menjadi A, B, C, D, berhenti total. Itu karena kekurangan dorongan otak kanan dan keyakinan kepada Allah SWT. Maka takdir mengikuti. Jadi kaitannya dengan takdir. Kalau dia yakin, bismillah saya berusaha, saya bekerja, saya mencari, lalu dia ibadah dengan baik, kemudian dia sungguh-sungguh dalam ibadah itu, sungguh-sungguh dalam bekerja itu, mencari sungguh-sungguh, serahkan pada Allah, Allah cinta. Coba kita cek sekarang Surah Ali Imran ayat 159. Mas Ded, tiangnya nggak ada. Itu kemana coba arahnya? Masih ke sini? Oh masih. Nanti gitu. Tinggal kaki dong. Coba dilihat Bu, Surah 3 ayat 159. Geser dong ibunya ke sini. Geser. Biar pandangan saya nggak miring. Saya baca ya, atau baca ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kepanjangan bagi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Coba kita cermai. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi ini berkat rahmat Allah. Nanti tapi ingin saya bicarakan ke ujungnya ya. Kalau kamu berlaku keras dan berhati kasar, maka mereka akan kabur dari hadapanmu. Mereka akan pergi min haulik ya,
Lan faddu min haulik, mereka akan meninggalkan kamu, lari dari kamu, dari sekitar kamu. Apa yang berikutnya? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Orang jahat suruh maafin aja. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan atau urusan masalah yang terjadi. Lihat di sini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ketika kamu sudah menetapkan cita-cita, menetapkan harapan, menetapkan jadi sesuatu. Nih, tolong di sini. Kalau udah netapin sesuatu, saya mau nikah tahun sekian, saya mau jadi ini, saya pengen, tetapin itu. Lalu usaha yang sungguh-sungguh serahkan pada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi yang bekerja Allah, Pak Janwir, Pak Janwir, Pak Jawahir. Yang kerja itu Allah, Pak. Cius, bilangnya apa gitu? Bilangnya apa? Ini cinta kepadamu. Namanya Imas ya? Iya. Masya Allah cantiknya. Gembel. Oh, salah gue Pak ya. Kalau di rumah Pikachu, Bibi kamu lucu. Tapi di sini ada laki-laki yang sianida. Ada yang sianida. Siap menikahi janda. Gembel. Jangan dibahas. Lanjut tadi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berarti sini apa ini? Otak bekerja, Pak. Kalau kamu sudah menetapkan cita-cita, udah menetapkan kemauan, keinginan, harapan, lalu kejar dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan pada Allah. Nanti Allah yang kerja, karena Allah cinta kepada orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Alhamdulillah. Asik. Jawab. Jelas apa enggak nih? Semalam saya ceramah di Kampung Dadap, di Pusat Hidayah. Malam kelima, malam ketiga saya datang, kelima datang, dan malam ketujuh nanti saya datang lagi untuk kasih tausiah. Saya bilang pada mereka, jangan undang Ustaz, saya aja yang datang ke sini. Wah nanti free, saya bilang gitu. Ngomong saya bisa sedekah di sini dengan sedekah tausiah. Alhamdulillah. Takut mereka. Ayah bunda yang baik, setiap anak adalah unik. Apa tadi? Unik. Bahasa kita unik. Tulisannya unik, unik. Setiap anak itu unik. Perlakuannya pun unik, berbeda, different. Satu, kedua, dua, ketiga, beda semua. Yang punya anak 3 tahu, yang punya anak 2 tahu, yang punya anak 1, ya begitu. Punya anak 4 tahu, beda masing-masing. Di situ ada karakter, ada kebiasaan, dan ada takdir yang menyertai berikutnya. Anak yang pertama pengennya A, anak yang kedua loncat pengennya Z, anak yang ketiga pengennya T. Jadi A, Z, T. Gimana sikap orang tua? Maka cuma orang tua disuruh adil saja. I'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu, karena adil itu adalah lebih dekat kepada takwa. Perlakuan setiap anak juga unik sesuai dengan karakter anak. Pemberian rizkinya, pemberian hartanya, menyekolahkannya juga sesuai dengan kemauan anak. Nah, orang tua mengikuti apa yang diinginkan, lalu bertawakal kepada Allah setelah sungguh-sungguh, dan orang tua mendoakannya, maka akan jadi. Masa iya iso ya mau kayak ngono, apa ngerti nanti? Jangan pakai logika, ya. Jangan pakai otak kiri, gunakan otak kanan. Lu nanti ini walaupun ini mungkin maaf ya, ada anak yang cacat, tapi kalau dilatih bisa. Karena orang kalau tidak melatih, jadi seperti anak-anak sampai tua. Nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa kerja, ya kayak gitu aja. Padahal anaknya cerdas di masa gede seperti ini, bisa ngerti duit, ngerti cewek, ngerti handphone, ngerti segala macam. Cuma karena nggak latih dari waktu kecilnya sampai dia remaja, maka begitu sudah umur dewasa nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan menikah, Pak. Jangankan menikah, Pak, keluar rumahnya takut. Jangankan mengumpulkan pengen punya rumah nanti, punya mobil nanti, punya apa namanya, bertemu orang aja ngeri. Kalau dibiarkan, maka akan begitu sampai tua, bahkan sampai mati. Maka harus didorong sekuat tenaga agar termotivasi, terlecut, lari. Dan bukan dari kenyataan, lari untuk mengejar kenyataan dengan otak kanan dan keyakinan kedua orang tuanya dan dia, maka dia akan menjadi faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu pasti. Dibuktikan lagi ayat yang sering saya baca, sering saya sampaikan. Surah Al-Ankabut ayat terakhir, udah biasa, Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Allah, mencari Allah, ridha Allah, lanahdiyanahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi Allah yang akan kasih tahu jalannya. Innallaha lama'al ujungnya apa itu? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ayat ini muhsinin. Innallaha lama'al muhsinin, ujungnya apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Kalau tadi innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di ayat ini yang berikutnya itu adalah ya, innallaha, sesungguhnya Allah lama'al muhsin, sungguh lama'al muhsin, sungguh, dikuatin lagi, bersama orang-orang yang berbuat baik. Berarti usaha. Orang yang baik berbuat baik itu usaha. Mengajar berbuat baik, menyekolahkan berbuat baik, mengajak anak ke masjid berbuat baik, mengajak ke taklim itu adalah berbuat baik. Sampai dia berbuat baik menjadi karakter menjadi takdir, Pak. Dalam bahasa Inggrisnya, words you thought. Perhatikan yang kamu pikir. That they become words. Word, kata-kata. Perhatikan apa yang kamu pikir, dengan pikiran itu akan menjadi kata-kata. Words, your words. Word, 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 susah ya.
Perhatikan apa yang kamu ucapkan dan sering diucap. Kamu hebat, kamu baik, kamu luar biasa, kamu jadi presiden, kamu jadi anak yang hebat. Nah sekarang orang tua ngomongin, dasar kamu bocah cilik, gendeng, goblok. Ya itu jadi nanti. Then they become action. Perhatikan apa yang kamu ucap. Dengan ucapan itu akan menjadi perbuatan. Lanjut yang ketiga. What's your action that they become habit. Perhatikan yang kamu kerjakan diulang-ulang, berulang-ulang, masjid. Nanti menjadi kebiasaan. Nggak perlu dipanggil ayo. Itu tubuh kita itu sudah punya ring, sudah punya alarm. Bunyi aja. Tanya Pak Gaya kalau ya ada alarm yang bunyi. Sekarang bunyi nggak Mas alarmnya Mas? Mas Arif sekarang udah rajin ke masjid. Bunyi sendiri kan? Bapaknya nggak bangunin lagi. Itu sudah bangun sendiri. Itu karena apa? Kebiasaan yang berulang-ulang. Pekerjaan yang berulang akan menjadi kebiasaan. Itu maksudnya. Dan perhatikan, what's your habit that they become character. Perhatikan apa yang menjadi kebiasaan kamu. Dengan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Dan lihat ujungnya. Perhatikan ujungnya. What's your character that they become destiny. Perhatikan karaktermu. Dengan karakter itu akan menjadi takdir. Masya Allah. Orang ini bodoh, belajarnya 10 kali bisa. Orang ini pinter, sekali bisa. Orang ini sedang 3-5 kali bisa. Jadi diulang-ulang akan jadi takdir, dia bisa. Saya pengen tanya tuh Pak Haji Idris, kalau nggak ke masjid enak apa? Nggak ke masjid enak apa enggak? Enggak tuh. Kenapa? Karena sudah biasa, sudah menjadi karakter. Corona, aduh menyiksa, bukan karena menyiksa penyakitnya, nggak bisa ke masjid. Bukan nggak mau. Yang pertamanya sepuh, kan dilarang. Yang kedua distancing, jaga jarak. Yang keempat atau ketiga atau keempat, ya corona belum selesai dan bisa masuk mudah lewat, apalagi daya yang lemah bagi orang tua dan yang kena penyakit tertentu yang lemah, imunnya kurang bagus, mudah menyerang. Kalau imunnya bagus masuk ke tubuh ya hilang sendiri, mati. Makanya waktu itu saya sampaikan ceria, C-nya corona itu ceria, hadapi dengan tenang, santai. O-nya olahraga, R-nya resik, bersih, cuci tangan dan wudhu, selalu jaga wudhu. Kemudian C-O-R-O, O-nya ogah junk food. Kemudian N-nya ngasok, istirahat dari segala aktivitas yang fisikal, yang berat. Ya, kerjanya juga setengah hari, kerjanya 3 hari sekali ke kantor atau ganti-gantian. Kemudian yang lain-lain dikurangi, pertemuan dikurangi. Bahkan Pak Toto kemarin menikahkan juga kena, ya nggak bisa undang siapapun,
Kris di awal bulan Maret sama sekali total tutup. Akhirnya hanya di pasar Minggu aja dan 2 keluarga aja. Bolivia juga cuma 2 keluarga aja. Dari akad nikah sampai makan-makan gitu aja nambah orang. Memang beruntung Pak. Beruntungnya apa? Sudah dibuka untuk bisa menikahkan, itu udah luar biasa. Jadi nggak nunggu tahun depan sampai normal tetap nikah masih dibolehkan. Itu luar biasa. Kalau urusan ngundang orang masih bisa nanti. Ya anak kedua ketiga insya Allah ya. Ya memang sedihnya ya anak pertama gitu ya. Nikah pertama gua nggak bisa rame ya. Tapi itulah kalau menggunakan otak kanan ya ini mah takdir Allah. Ma asoba min musibatin illa bi'illah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu luar biasa. Surah At-Taghabun ayat 11 ya. Apa yang menimpa kamu tidak terjadi kecuali izin Allah. Dan siapa orang yang makin yakin tuh kan, makin yakin kepada Allah, akan Allah bimbing hatinya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Begitu ucapannya nggak? Ya nyesel, nggak bisa undang, nggak bisa narik. Ingat ya, saya udah menikahkan anak, udah ngadain anak-anak. Kalau ngitung matematika rugi, ngitung matematika ya jangan di blow up nih. Kalau ngitung matematika, tapi yang dicari berkah maka untung. Maka gunakan otakkan lagi. Semalam saya sampai tuh ke orang-orang menikahkan anak jangan cari duit, jangan cari untung, kagak ada untungnya, rugi kalau hitung duit. Tapi yang kita cari adalah barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa fi khair, maka berkah yang dapat. Itu doa orang-orang datang. Jelas apa enggak? Yang belum nikahin anak mau resepsi enggak ada untung. Secara matematis, duitis, uangis. Tapi carinya karena mendapat dari ridho Allah, menjadi doa sebanyak-banyak, menjamu orang sebaik-baiknya, itu yang dicari, maka berkah. Alhamdulillah. Punya juga ada pengalaman kan? Dari kain anak juga, alhamdulillah. Jadi gitu. Karena ada orang sebelah sono itu, setiap menikahkan anak itu tujuannya apa Pak? Cardu Pak, cari duit. Kalau narik, enggak lah ya. Ternyata resepsi bisa diumumkan saja, seperti yang sekarang ini diumumkan, ngasih makan tetangga, kasih tahu anak saya udah menikah dan seterusnya. Masya doanya keluar lagi lewat mulut yang disantuni atau yang disedekahi dengan makanan dan seterusnya. Itu yang kesekian. Lalu loncatan cinta. Datang ke masjid, tali temali cinta ini datang Pak. Mengapa orang silaturahim itu 3 perkara lokasi? Pertama rahmat, kedua panjang umur, ketiga rezeki. Apa hubungannya Pak? Kalau nggak berkata kanan nggak nyambung nih, dan nggak menggunakan takdir yakin pada Allah nggak nyambung nih. Ketemu orang, datangin orang, sholat berjamaah, kenapa itu bisa tambah umur? Kenapa bisa rezekinya lebih lancar? Kenapa juga rahmatnya malah berlimpah? Ya jelas, masuk masjid baca doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, Allahumma ftahli, bukakanlah untukku rahmatika, rahmatmu. Di mana? Masjid. Jadi pintu masjid jadi pintu rahmat. Pertama. Yang kedua, bertemu orangnya apa? Orang assalamualaikum. Aura satu dengan yang lain bersatu, aura positif, membuat tubuh kita nyaman, pikiran kita nyaman, roh kita nyaman, maka energi positif datang. Ada dengar orang ngaji, dengar orang zikir, dengan lihat orang duduk di masjid dari subuh sampai terbit matahari, bahkan sampai duha, itu terbawa emosi kebaikan kita, hormon endorfin kita muncul,
bahagia rasanya. Dan kalau sudah biasa, maka tidak buru-buru pulang setiap subuh. Setiap minggu udah biasa nih, ada duit, musola punya kas, nggak punya kas, kerjakan, maka tidak akan pernah berkurang. Maka rezeki itu bukan hanya duit, tetapi adalah pertemuan, bisa ngumpul, bisa bareng-bareng. Dan pagi ini kayaknya ada yang menyumbang makanannya dari Pak Erwan kali sama Pak Haji Krismanto, ya. Kan lagi milad kedua, tasyakurnya ngasih makan dan ngasih saya doa. Siapa yang mau duit? Nanya rekening aja. Itu ternyata ruh-ruh yang menyatu di tempat yang baik itu akan melahirkan energi yang kuat, yaitu energi rahmat, cinta. Alhamdulillah. Maka kumpuli orang baik, senang bertemu di tempat yang baik, pasti dorongannya dorongan yang berbuat baik. Minimal menjaga diri dari perbuatan buruk. Ada di sini mau ada yang gitu mau apa gitu berbuat buruk, dia kelihatan begini. Ada mau, minimal dia menahan diri. Alhamdulillah. Ibunya pengantin apa pengantinnya? Sebelah sini dong. Emaknya ini mah. Pengantin lama baru itu hanya soal waktu. Nikmatnya sama. Status masih udah hapus ya. Masih ada status saya di WA. Rahmatnya berkumpul, aura positifnya menyatu, timbul kekuatan. Lalu rizki akan hadir lewat doa, lewat rizki yang lain, mungkin juga bisa bentuknya duit, dan bertemu dengan wajah-wajah yang sendu, yang syahdu, bikin rindu. Itu rizki yang lain. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Asyik. Ya. Ibu jelas kan nih? Apa yang jelas? Terakhir, ntar lagi bunyi nih. Lihat, ampunan Allah itu lebih luas dari dosanya hamba. Jika siang hari hamba berbuat dosa seluas bumi, maka Allah datang. Kalau dia malamnya menghadap Allah, dia bertaubat, maka Allah datang dengan sepenuh bumi, melampaui dosanya itu, Allah akan ampun. Jika malam dia berbuat dosa, lalu siang harinya dia, ya Rob, ya Rob, ya Rob, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Meskipun dosanya seluas langit dan bumi, maka Allah datang lebih luas dari luas langit dan bumi itu, mengampuninya. Maka selalu berhubungan dan berdampingan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Di surah Hud ayat 3, perhatiin. Surah Hud, Bu. Surah apa? Ayat berapa? Yang apalah saya kasih. Bu. Surah Hud ayat 3, ayo. Cepat. Punya Hudnya lama. 11 12 13 ayat 3 tuh kan gitu juga dengeng makanya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi
Yumattikum mata'an hasana ila ajalim musamma. Sampai situ aja tuh. Allah. Ulangi kan? Sampai situ tuh. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma. Sampai situ aja dulu. Allah. Coba Pak, ini terjemahin kencang Pak. Terjemahnya. Ya. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Nah. Terus Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. sampai situ coba perhatiin. Dan mohon ampunlah kamu kepada Rabb kamu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Allah akan berikan nikmat. Allah berikan kebaikan ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah tentukan, sampai nggak tahu kapannya itu. Bayangin orang yang istighfar lalu bertobat, itu nikmat menunggu yang tak terhitung sampai waktu yang telah Allah kapan selesainya. Berarti Pak, gunakan otak kanan dan gunakan keyakinan takdir, maka ikut takdir, ikut istighfar, taubat aja, nanti nikmat, rahmat, kebaikan akan ikut di belakangnya. Makanya pagi habis sholat subuh, kalau nggak ada kerjaan atau berangkat siang, tuntaskan di masjid sampai matahari terbit. Minimal istighfar 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali. Itu udah berlipat-lipat ampunannya. Bayangin, ketika tadi subuh istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali. Kalau subuh dan maghrib 10 kali. Kemudian Allahumma antas salam, kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah sampai selesai 3 kali. Yang pertama yang tasbih, tahmid dan takbirnya, maka itu Allah ampuni dosa sampai buih lautan. Lalu setelah zikir ini doa, kemudian tambah lagi zikir pagi. Salah satunya apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, juga mengampuni dosa sebanyak buih lautan. Ditambah lagi istighfar 100 kali. Jadi mana ada lagi dosa yang masih ada? Kalau sudah begitu, maka kebaikan tak tuntas. Karena Allah bilang apa? Ila ajalin musamma, sampai ajal yang Allah tentukan sendiri kapan waktunya. Jadi ajal itu waktu, bukan kematian. Ila ajalin musamma, sampai waktunya. Jadi kalau misalnya presiden 5 tahun, begitu tinggal sehari itu ajal sudah tiba, lagi sudah selesai. Mau jadi juga ajal telah tiba. Nah ini Allah bilang sampai waktu yang telah ditentukan, kapannya nggak tahu. Maka otak kanan ini kekuatannya dahsyat, diikuti dengan usaha yang sudah digariskan oleh sesuatu kerjaan, misalnya untuk dapat ini. Lalu setelah usaha itu, malamnya dia rukuk, dia sujud di sepertiga malam terakhir, tangan diangkat, ya Rob, kemarin siang, kemarin hari, seharian aku hambamu bekerja untuk mengejar cita-cita ini, ya Allah. Hamba sekarang beribadah berdoa padamu, aku serahkan semua padamu, terserah engkau. Maka nanti Allah tetapkan jadi takdir yang kata-katanya dari niat pikirannya mengerjakan sesuatu, kemudian diikuti dengan gerakan pekerjaannya, ucapan dan perbuatannya, amal, action, terus diulang-ulang actionnya lebih baik, jadi karakter. Maka akan tiba waktunya menjadi destiny, takdir.
Mas Arif tetapkan 1 tahun lagi saya kerjain skripsi. Ini tahun kedua, tahun lagi udah tahun ketiga. Berarti sudah tahun ketiga semester 7, 8 sudah skripsi. Semester 8 setengah sudah selesai wisuda. Semester 9 udah selesai nih di tahun ke-9. Cari kerja dan nikah. Nikahnya kasih waktu, jangan nanti aja kalau udah punya rumah, udah punya mobil 40 tahun mas. Itu pikiranmu, ucapanmu, lakukan semampu dan sebaik mungkin, lalu menjadi karakter dan akan jadi takdir. Maka katakan, ya Allah, umur 24 aku menikah. Termasuk Mas Dayat ya. Jangan takut. Dulu gak punya, sekarang punya. Dulu nggak sarjana, sekarang sarjana. Sekarang takut gadis, nanti punya gadis. Sekarang ganti berani sama gadis, berani sama perempuan. Ya, saya menikah tahun sekian, saya kerja nanti punya gaji 10, 15, 25 juta. Saya punya mobil, punya rumah, segera itu semua akan terjadi. Baik kalau ya orang begini mas saya mana mungkin, itu akan terjadi juga. Jadi yang mau yang mana takdir kita? Surga juga di tangan kita. Mau surga apa neraka? Kita pilih. Mau ke masjid atau enggak subuh? Kita pilih. Woi. Ya Mas Salim, betul enggak? Kita pilih. Kalau Rasulullah ngomong begini 35 ya pas. Tadi 25 bunyi tit 10 menit 35. Jadi lupa deh. Tadi mau ngomong apa? Ya udahlah, lupa. Iya tapi lupa mau ngomong apa kan? Mas Dayat. Iya Mas Arif dua-duanya. Yang sekarang next generation tahun nikah berdua ini. Si itu masih lama. Itu Rika selama lupa saya. Sakit semangat ya Pak. Iya. Pak, ya udah lupa ya mau diapain orang nggak lupa. Udah lupa. Ini semalam saya belajar ini baca tuh jam 23, jam 11. Sebentar ya, besok ngomong apa nih? Udah judul tetapkan itu jadi pikiran. Tentu itu udah kebayang apa yang masuk, yang ini ayat-ayatnya sudah yang lama-lama juga, tetapi itu nyambung semua. Udah doa merubah takdir. Rasulullah bersabda, Mas Gaya, la yarudul qadha illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jelas? Jelas apa enggak? Apa yang jelas? Yang tadi itu jelas. Jadi semuanya kekuatan doa. Dan doa itu ucapan, doa itu harapan. Setelah itu ya bekerja maksimal, serahkan pada Allah, maka biar takdir yang menyertai. La yarudul qadha illa bidu'a. Tapi ada fatalis jabariyah. Ya saya makan sakit karena takdir Allah. Iya, takdirnya mengikuti kemauan hambanya. Ya saya nggak bisa Al-Quran sampai sekarang nggak bisa baca. Takdir Allah, iya, karena dia nggak mau belajar maka takdirnya nggak bisa baca. Saya miskin terus, ya takdirnya memang miskin. Kenapa? Karena dia nggak mau berusaha. Jadi faida azamta fatawakal Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Jadi tawakal sejak awal, seusaha, doa, tawakalin lebih kuat lagi. Maka Allah cinta. Kalau udah cinta, Allah akan perbaiki, Allah akan mudahkan urusan, dan Allah akan jadikan dia sesuai dengan keinginannya. Takdir, masuk yang sakit, kakinya gula atau apa, sembuh kalau dibilang sembuh. Tapi kalau saya masih berat, sakit, kan berat. Tapi kalau berangkat itu enggak sakit. Jadi lahirlah tadi kekuatan yang di luar kekuatan kita. Semoga ada manfaatnya
Gak usah nanya, nanya nyusahin orang. Maka pas banget kita doa. Saya doakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang khusus, dan kemudian sholat isyraq, waktunya syuruk, sholatnya isyraq 2 rakaat saja. Kalau tadi sholatnya di sini, terus insya Allah kalau ibu misalnya di rumah dia duduk zikir sampai maghrib terbit sampai 10 menit 15 menit, dia bangun 2 rakaat saja, maka pahalanya haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Istighfar sama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalal ikram. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna. Ya Allah ya Salam, salimna. Ya Allah ya Tawwab, tub alaina. Ya Allah ya Razzaq, urzuq lana. Ya Allah ya Wadud, urdud lana. Ya Allah ya Latif, ultuf tina. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Kasihi, sayangi, cintai kami ya Allah. Hindarkan dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Hindarkan saat ini ya Allah dari corona, COVID-19. Mudahkan, lancarkan semua urusan kami ya Rabb. Yassir umurana wa hassil maqasidana. Mudahkan semua urusan kami dan sukseskan, berhasilkan maksud tujuan kami, harapan kami ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Mujib, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Ghaffar, ighfir lana, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunkan ya Allah semua dosa kami, yang besar, yang kecil, yang ingat, yang lupa. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kami sejak kami balik hingga kini dan yang akan datang ya Allah. Dosa yang ingat, yang lupa, yang tersembunyi, yang terang-terangan ya Allah, ampunkan tanpa kecuali. Dan jangan sisakan sedikit pun
sampai hari ini, bahkan hingga kematian kami. Ya Allah, beri kemampuan kami untuk bertobat. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Allah, Engkau yang Maha menerima tobat, terimalah tobat kami. Ya Razzaq, urzuq lana. Ya Allah, Engkau yang Maha memberi rizki, berikan kami rizki yang halal, jauhkan yang haram. Mampu kayakan kami dengan rahmat-Mu, sehingga tidak meminta kepada selain-Mu. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bina fadlika amman siwa. Ya Allah, ya Maulana, ya Allah, Engkaulah Maula kami, wali kami, harapan kami, gantungan kami. Bulan ini ya Allah, banyak saudara kami, jamaah kami yang berbahagia dengan momen event yang baik, yang milad, yang menikahkan putri atau putranya, yang anaknya mendapat pekerjaan, yang anaknya bisa kuliah, yang keluarga yang lebih baik. Dan semua jamaah ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur kami, ibadah kami, dan jaga bahagia hingga kematiannya, alam kubur, kebangkitan, hingga bahagia bertemu Rasul-Mu dan masuk surga dengan penuh kenikmatan. Ya Allah, syukur kami panjatkan dengan kajian-kajian setiap Ahad subuh. Syukur kami berikan kepadamu dengan ibadah sholat waktu dengan lebih baik, berjamaah dimanapun berada. Kami usaha untuk berjamaah di masjid atau musola. Ya Rabb, dengan itu mudahkan urusan kami, dengan itu muliakan kami, dengan itu tutupi semua aib-aib, keburukan, kezaliman, dosa, maksiat kami hingga kiamat. Jangan Kau buka sedikit pun, kapanpun, dimanapun ya Allah, dengan rahmat, cinta, kasih dan ridho. Ya Allah, yang punya usaha apapun, mudahkan, lancarkan, sukseskan. Yang kuliah, pesantren, sekolah, mudahkan, lancarkan hingga berakhir dengan lulus nilai terbagus, cum laude, bahkan cuma cum laude ya Allah. Kemudian mendapat pekerjaan yang baik, menikah dengan laki atau wanita dengan pasangan yang baik, yang kaya, yang ganteng, yang cantik, yang kedua orang tua masing-masing adalah baik, lingkungan yang baik, tempat yang baik, dan semua baik dengan rahmat dan cinta-Mu ya Allah. Takdirkanlah anak-anak kami seperti itu, saudara-saudara kami, tetangga kami, dan siapapun ya Allah, dan tetangga-tetangga kami yang masih belum Islam ya Allah, agar tertarik dengan Islam karena kebaikan kami, akhlak kami di lingkungan. Kami tidak pernah buat masalah pada tetangga kami, tidak pernah buat masalah dengan tetangga kami, berusaha untuk terbaik dengan tetangga kami. Maka ya Allah, buat mereka tertarik, mendapat hidayah ya Rabb. Tetangga kami yang muslim belum senang ke masjid ya Allah, panggil hidayah mereka ya Allah. Yang kalau di Mekah di mana bisa ke masjid, kenapa dekat masjid belum bisa? Ya Allah, beruntung sekali kami bisa Engkau beri musola di sini, masjid di sini, sehingga tidak perlu jauh-jauh. Maka syukur kami mendatanginya, meramaikannya. Maka ya Allah, kami undang saudara-saudara kami yang belum ke masjid, yang belum sholat ibadah di masjid, belum taklim di masjid. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka, tambah hidayah mereka agar mau ke masjid. Dan yang masih meninggalkan kami, kelompok kami karena beda paham ya Allah, tetap mau bersatu, mau ke masjid, mau bersama-sama mengkaji, agar tidak satu hal saja yang diyakini kebenarannya, tidak mau hanya gurunya itu saja yang diikutinya, mau bersama-sama kami, agar guyub rukun dan rahmat-Mu akan turun, berkah-Mu akan turun karena mereka mau bersama kami. Ya Rabb, kemuliaan datang dengan kemuliaan yang tinggi, dengan sifat-Mu yang mulia, ya Azim, ya Ali, ya Karim. Engkau maha mulia, Engkau maha agung, Engkau maha pengasih, maha penyayang.
satu hujan pula ya Allah. Ya Allah, Rabbij'al syaiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang manfaat dan berkah untuk kami semua. Kabulkan semua ucapan doa pikiran kami, karakter, kebiasaan, pekerjaan, amal kami menjadi takdir-Mu yang mulia ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Allahumma ksif 'anil bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitnah wat ta'un. Ya Allah, hindarkan, bebaskan, jauhkan kami dari musibah, bala, bencana, wabah, corona ya Allah. Segera tuntas selesaikan ya Allah. Kalau yang dibuat politis ya Allah, segera sadar agar kembali pada kebaikan, kebenaran, bebas dari kezaliman ya Allah. Agar mereka yang mempolitisir selesai segera dan meninggalkan ya Allah. Selamatkan negeri kami, bangsa Indonesia ini ya Allah. Selamatkan para alim, para ulama, habaib ya Allah. Mereka hanya ingin menegakkan keadilan, bukan menentang pemerintah, bukan ingin menurunkan pemerintah, bukan makar, tapi hanya ingin menegakkan keadilan. Sementara mereka benar-benar dengan senjatanya membunuh di belahan Indonesia Timur ya Allah. Mereka benar-benar sudah menyatakan merdeka, agar segera diberantas dengan kekuatan cinta rahmat-Mu melalui tangan-tangan TNI yang handal ya Allah. Dan agar sahabat-sahabat kami seorang muslim menyatu kembali, tidak mengolok-olok, tidak menyalahkan, tidak mengintimidasi, dan tidak mengatakan kami radikal, tidak mengatakan kami ini musuh mereka ya Rabb. Agar orang-orang munafik segera Engkau sadarkan mereka ya Allah, atau Engkau laknat mereka dengan laknat yang besar. Dengan kekuatan rahmat cinta-Mu Engkau berikan petunjuk agar kembali pada Islam, tidak mengolok-olok, tidak jadi buzzer yang na'udzubillah menghancurkan, mengadu domba. Kembali jalan-Mu. Kalau tidak ya Allah, Engkau punya takdir yang lain, hancurkan mereka. Allahumma zalzil aqtahum, banjir porak-porandakan mereka, hancurkan mereka dengan kekuatan Syekh Qadir yang Kau miliki kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar alamin. Ya Allah, kami tertantang kembali dengan musibah besar ya Allah. Di Tangsel akan ada pilkada. Namun ya Rabb, kami ingin punya pemimpin yang bisa jadi imam, bisa jadi khotib di masjid dari Jumat. Namun ternyata ya Allah, 3 pasangan tidak ada ideal. Yang pertama, kami sudah tahu ya Allah. Yang ketiga, ya kami sudah tahu juga nggak ada perkembangan apa-apa di Tangsel ini. Melanjutkan yang kemarin dan yang tengah ya Allah. Sesungguhnya yang laki-laki ini baik, mudah-mudahan perempuan yang baik. Namun terbalik ya Allah, pasangannya terbalik, perempuan yang di depan, laki yang di belakang. Maka ya Allah, terpaksa kami untuk memilih yang ini. Terpaksa ya Allah dengan memilih madarat yang lebih kecil. Maka ya Allah, ridhoi dan kami dan menjadi kekuatan cinta-Mu untuk merubah Tangsel yang religius benar-benar. Rabbana sami'ud du'a, Rabbana taqabbal du'a, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama doanya. Ikhlas ridho ya.